الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat al-jamaah yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga sampai selalu kepada Rasul yang mulia, Nabi yang dicinta Muhammad bin Abdullah salawatu rabbina wa salamuhu alaih. Semoga salawat dan salam itu sampai kepada isteri-isteri beliau yang suci, yang terlepas dari segala yang dituduhkan kepada mereka, dan sampai kepada para sahabat yang amanah meneruskan risalah Nabi alaihi salatu wassalam untuk umat, dan semoga segenap para ulama dan muslimun yang berjalan di sunnah tersebut bisa bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam bermula di telaga beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah, masih kita dalam kitab Ushulus Sunnah, risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini insyaAllah kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pada ucapan beliau di buku ini halaman 50. Beliau sebutkan, was-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah menurut kami adalah athar-atharnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nanti kita akan sebutkan apa itu athar. Kemudian kata beliau, was-sunnatu tufassirul Qur'an. Dan sunnah itu mentafsirkan Al-Qur'an. Was-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Dan sunnah itu juga adalah petunjuk-petunjuk Quran. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan petunjuk. Wa laisa fis sunnati qiyas, dan di dalam sunnah itu tidak ada qiyas. Insyaallah kita akan bahas 3 poin dari ucapan beliau rahimahullahu azza wajal. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah azza wajal, di poin ini Imam Ahmad rahimahullah baru akan memulai menjelaskan sunnah. Dan kita ketahui judul kitab yang kita baca adalah Ushulus Sunnah. Ada usul, ada sunnah. Ada 2 kata, usul dan sunnah. Di pertemuan awal telah kita sebutkan makna usul dan makna usul secara bahasa dan makna usul secara istilah. Yang mana usul secara bahasa artinya adalah landasan, pondasi atau akar. Atau dalam bahasa poin agamanya adalah prinsip dasar. Sementara usul dari segi istilah, maksud kita kemarin adalah apa? Adalah akidah dan manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah usul. Akidah dan manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pertemuan sebelum-sebelumnya, kurang lebih ada 4 pertemuan ya kita sebelumnya, itu Imam Ahmad rahimahullah baru menjelaskan tentang makna usul. Seyogyanya kalau kita lihat agar menjadi jelas sebenarnya, sebaiknya Imam Ahmad, kalau menurut kita nih, kalau menurut metode penjelasan, seharusnya Imam Ahmad menjelaskan sunnah dulu baru usul. Apa itu sunnah baru dijelaskan usul-usul dari sunnah. Kan namanya juga usulus sunnah. Usul-usulnya yang akan dijelaskan oleh beliau. Tetapi dengan kejelian beliau rahimahullah, beliau menjelaskan usul dulu baru dijelaskan apa itu sunnah. Agar orang yang menyandarkan dirinya kepada sunnah, dia bisa mengukur benar tidak dia berada di sunnah ataukah di luar sunnah dengan usul yang kita sebutkan kemarin. Minimal ada berapa? Ada 4. Usul yang kita sebutkan minimal kemarin adalah 4. Pertama adalah tamassuk dengan jalannya para sahabat, dan ini harus pasti. Tamassuk dengan jalannya para sahabat. Yang kedua adalah watarkul bid'ah, meninggalkan segala perkara-perkara yang itu bukan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir kemarin apa? 3 dan 4. Apa? Masih ingat? Meninggalkan perdebatan, dan yang keempat tidak duduk bersama pengikut hawa
nafsu. Ini usulnya. 4 usul ini coba dipegang. Berpegang dengan manhaj sahabat, kemudian meninggalkan perkara yang tidak dituntun oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak banyak berdebat karena ini debat bisa menghilangkan hidayah. Kemudian tidak duduk bersama ahlil ahwa. Dan ahlil ahwa adalah di antara ciri mereka suka suka menuduh ahli asar, yaitu ahli hadis, sebagai pengikut hawa nafsu. Dituduh dengan mujassimah, mu'attilah, musyabbihah dan sebagainya. Di antara juga tanda ahlul ahwa adalah mereka tersebut selalu mengedepankan akal, ra'yu. Makanya kemarin ketika kita sebutkan surah At-Taubah ayat 100, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Apa penjelasan kita di situ? Di antara ihsan dalam mengikuti para sahabat adalah tidak mengedepankan ra'yu kita di hadapan ra'yu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Logikanya sederhana. Kalau kita mau bermain logika nih, logikanya sederhana. Apakah sama orang yang mendengar dengan orang yang menyaksikan dan melihat langsung? Tentulah berbeda. Tidak sama orang yang mendengar dengan orang yang menyaksikan. Kita hanya mendengar Rasulullah bersabda begini. Kita hanya membaca Rasulullah bersabda begini. Kita mendengar Rasulullah melakukan ini, meninggalkan ini, diam terhadap perkara ini. Sementara para sahabat, mereka yang menyaksikan, mereka yang diperintah, mereka yang dilarang. Maka sejatinya metode kita adalah mengikuti metode para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Makanya kemarin kita sebutkan penduduk surga itu dari umat Nabi hanya 3. Penduduk surga dari umat Nabi hanya 3. Pertama adalah muhajirin, dan kita tidak bisa lagi menjadi muhajirin bersama Nabi alaihi salatu wassalam dari Mekah ke Madinah. Yang kedua ada ansar, yang menolong kaum muhajirin. Ansar sesungguhnya ya, bukan ansar hanya pelebelan, tetapi ansar yang merupakan penduduk Madinah yang menyambut penduduk Mekah. Yang ketiga kita masih punya kesempatan dan semoga itu Allah mudahkan. Walladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti muhajirin dan ansar dengan ihsan. Ihsan di sini makna sederhananya adalah beradab. Beradab kepada para sahabat, tidak merasa lebih tahu daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, 4 poin kemarin usul-usulnya itu coba dipegang. Kalau itu sudah kita pegang, kita akan tawakuf dalam perkara yang kita merasa tidak lebih tahu dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, di sini Imam Ahmad rahimahullah kemudian menyebutkan was-sunnatu indana atharus sahabah. Dan sunnah menurut pendapat kami adalah asarnya asaru Rasulillah, asarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan dulu apa itu asar. Asar kalau kita lihat dari berbagai macam syarah para ulama, asar itu adalah asar menurut usuliyin, artinya segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi alaihi salatu wasallam. Itulah asar. Asar di sini maksudnya apa? Sunnah. Asar di sini maksudnya adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang Nabi suruh? Baik suruhan itu perintah atau suruhan itu larangan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diamkan, para sahabat melakukan ini, Nabi diam tidak melarang, berarti itu adalah asar Nabi alaihi salatu wassalam. Semua itu adalah, kata Imam Ahmad, sunnah. Sunnah di sini apa? Manhaj di dalam beragama. Manhaj di dalam beragama khususnya dalam buku ini adalah akidah. Jadi akidah Nabi dalam menjelaskan ini Nabi diam misalnya. Dalam menjelaskan ini Nabi melakukan begini. Dalam menjelaskan ini Nabi mengucapkan begini. Berarti di sini apa? Berarti di sini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya di dalam masalah sunnah ini, ma'asyara al-muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, dalam sunnah ini sejatinya seorang hamba, sebagaimana yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan juga sahabat yang lainnya, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal iktsari fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada banyak-banyakan dalam masalah bid'ah. Itu menandakan sunnah tersebut sederhana. Sunnah tersebut hanya sejak diutusnya Nabi SAW sampai wafatnya Nabi SAW 23 tahun kurang lebih. Hanya itu sunnah Nabi SAW. Dan kalau seorang hidup dengan bingkai sunnah ini, maka dia akan menjadi orang yang tenang hidupnya. Makanya misalnya dulu
ada seorang ulama disebutkan kepada beliau, kita berbicara di luar manhaj akidah ini dulu. Tapi di sini sebenarnya ada poin akidah. Ada seorang ulama disebutkan kepada beliau, wahai imam, sesungguhnya harga-harga barang sedang naik. Tidakkah engkau cemas? Apa kata beliau rahimahullah? Sesungguhnya yang memberikan aku rizki di saat harga barang murah, dialah yang memberikan aku rizki di saat harga barang tinggi, mahal. Subhanallah. Di sini konsep sederhana dalam berakidah. Konsep sederhana dalam mengikuti sunnah, ketika dia berpegang dengan usul, dasar-dasar sunnah tersebut akidah, maka dia akan bisa aplikasikan dalam kehidupan yang lainnya. Maka di sini sunnah adalah athar Nabi alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan di sini, saya baca dulu di kitab terjemah, kata Syekh Jibrin rahimahullah, sunnah yang diperintahkan untuk diikuti adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sini kita bisa tahu nanti kenapa dalam sunnah itu tidak ada kias dalam ucapan Imam Ahmad. Kita harus pegang dulu, sunnah adalah ucapan siapa? Nabi. Perbuatan siapa? Nabi. Ketetapan siapa? Nabi. Yang menjadi tolak ukur bukan sekedar ucapan, perbuatan dan ketetapan, tapi yang jadi tolak ukurnya Nabi. Sini ya. Yang jadi tolak ukurnya Nabi, bukan masalah ucapan, perbuatan atau ketetapan, tapi siapa yang menetapkan, siapa yang mengucapkan dan siapa yang melakukan. Itu yang menjadi poinnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, was sunnatu tufassirul Quran. Dan sunnah itu adalah menjelaskan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran. Ada salah seorang ulama, dan kita tidak sebutkan nama ulamanya, beliau menyebutkan bahwasanya sunnah tersebut qadiyatun alal Quran. Sunnah tersebut menghakimi Al-Quran. Ini sebenarnya bukan ucapan yang salah, sebenarnya benar, tetapi kalau dilihat dari segi penggunaan bahasa, dia lebih tanda kutip ekstrim. Sunnah menghakimi Al-Quran, sunnah yang memutuskan perkara Al-Quran. Makanya Imam Ahmad menggunakan bahasa yang lain, was sunnatu tufassirul Quran. Sunnah mentafsirkan Al-Quran. Mentafsirkan di sini maksudnya adalah merincikan perkara yang global, menjelaskan yang tidak jelas, kemudian menghususkan yang umum, kemudian membatasi perkara yang mutlak. Saya ulangi, merincikan perkara yang global. Makna sunnah mentafsirkan Al-Quran maksudnya adalah sunnah merincikan perkara yang global dari Al-Quran. Kemudian sunnah dia mengkhususkan perkara yang umum dari Al-Quran. Mengkhususkan perkara yang umum disebutkan khusus, kemudian disebutkan umum dalam Al-Quran, dikhususkan oleh sunnah. Kemudian yang ketiga adalah dia menjelaskan sesuatu yang terlihat rancu atau menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Kemudian yang keempat adalah dia membatasi sesuatu yang mutlak. Sepertinya tadi luas, ternyata dibatasi oleh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di sini kalau kita lihat ma'asyara ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kedudukan sunnah dari segi hukum bagaimana levelnya? Levelnya sunnah dan Al-Quran itu secara hukum sama, setara. Tidak ada tinggi rendahnya. Al-Quran dan sunnah secara hukum setara. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, dan kami turunkan kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-dzikra, kalau tidak salah dalam surah An-Nahl, untuk kau jelaskan kepada manusia ma unzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka sebelumnya, yaitu apa? Al-Quran. Dan kita lihat sabda atau firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Rasulullah ucapkan itu bukan dengan hawa nafsu, tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan. Al-Quran wahyu, sunnah wahyu. Secara kedudukan maka dia itu sama. Secara kedudukan levelnya sama-sama wahyu. Tetapi ketika Al-Quran atau ketika As-Sunnah berhadapan dengan Al-Quran, dia ada fungsi lain. Fungsi ini ada 3 secara umum, antum bisa catat ini. Fungsi sunnah ketika berhadapan dengan Al-Quran. Pertama adalah, jika hukum yang dibawa oleh As-Sunnah itu sama seperti hukum
yang dibawa oleh Al-Quran kontennya sama, maka sunnah menguatkan Al-Quran. Jika kontennya sama, hukum yang dibawakan oleh As-Sunnah sama dengan yang dibawakan oleh Al-Quran, maka fungsi dari sunnah adalah menguatkan Al-Quran. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam ayat-ayat Al-Quran kewajiban salat. Di dalam As-Sunnah ada tidak menjelaskan wajib salat? Ada. Maka di sini sunnah dan Al-Quran saling menguatkan. Kemudian masalah zakat ada dalam Al-Quran, ada juga dalam sunnah. Masalah haji ada tidak perintah dalam sunnah? Ada. Ketika seorang menanyakan, wahai Rasulullah, apakah kulla am, apakah setiap tahun? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku katakan iya tiap tahun, pasti wajib tiap tahun, tapi kalian enggak mungkin mampu. Artinya ada dalam sunnah perintah untuk berhaji, di dalam Al-Quran ada tidak? Ada tidak? Ada di dalam surah Ali Imran. Kemudian masalah puasa, syahrul Ramadan dan seterusnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau Umar bin Khattab juga ada. Semua ini berarti menjelaskan bahwa sunnah menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran ketika kapan? Ketika kapan? Ketika sama-sama membawa hukum yang serupa. Nah, fungsi yang kedua dari As-Sunnah adalah jika Al-Quran datang dengan hukum yang global, tadi yang kita jelas global, kemudian tidak dibatasi, umum, kemudian kurang jelas, maka fungsi dari sunnah tadi apa? Menjelaskan yang tidak jelas, merincikan yang umum, kemudian membatasi yang mutlak dan mengkhususkan yang tadinya tidak terbatas atau umum. Contohnya, di dalam Ali Imran itu ada firman Allah yang berbunyi. Ini setelah perang Uhud nih. Setelah perang Badar, setelah perang Badar. Alladzina qala lahumun nas. Surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas. Innan nas. Ada dua nas, an-nas, perhatikan. Alladzina qala lahumun nas. Dan orang-orang yang ketika manusia berkata kepada mereka, innan nas qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia telah berkonspirasi untuk menyerangi kalian. Maka kalau kita lihat kejadian ini disebutkan dalam buku sirah dan buku hadis, maka alladzina qala lahumun nas, dan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ini adalah para sahabat, bukan manusia seluruhnya. Innan nas, sesungguhnya manusia qad jama'u lakum, telah berkumpul untuk menyerang kalian. Nas yang kedua ini apa? Kafir Quraisy. Paham di sini ya? Lapas manusia itu kan umum, siapa saja. Tapi kalau kita buka sunnah, buka buku sejarah yang diriwayatkan di situ hadis tentang hal ini, maka kita dapatkan an-nas yang pertama adalah para sahabat, an-nas yang kedua adalah siapa? Kafir Quraisy. Di sini berarti ada fungsinya. Fungsi yang ketiga, sunnah tersebut membawa hukum yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Secara kita lihat zahirnya tidak ada, sebenarnya kalau kita lihat dalil umum ada. Jadi sunnah datang yang ketiga ini, sunnah datang dengan hukum yang baru di dalam Al-Quran, maka saat itu wajib mengamalkan sunnah walaupun tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Nabi SAW bersabda misalnya, la yujma' bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Tidak boleh menikahi seorang wanita kemudian menikahi bibinya, enggak boleh. Enggak boleh. Kata Nabi SAW, kalau itu dilakukan maka akan memutus hubungan rahim. Pertanyaan, hukum ini ada tidak di dalam Al-Quran? Larangan untuk menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya, ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Contoh lain adalah Nabi SAW bersabda, la yuqtal muslim bi kafir. Orang kafir, orang muslim tidak dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Apakah ini ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Berarti ini hukum yang baru yang dibawa, maka saat itu walaupun tidak ada dalam Al-Quran, maka tetap diamalkan karena hukum asalnya tadi dia apa? Sejajar dengan Al-Quran.
Bisa di sini ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari lebih jauh kapan dia mengkhususkan yang umum, kemudian kapan dia merincikan yang global dan sebagainya. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam masalah ini para ulama menekankan bahwasanya di dalam dan Al-Quran walaupun sunnah itu berupa hadis ahad, maka dia adalah hujjah. Dan antum perhatikan ini, tidak ada orang yang menolak hadis ahad kecuali dia adalah salah satu dari dua. Pertama, dia adalah orang yang mengingkari hadis. Kedua, dia adalah pengikut hawa nafsu. Orang yang mengingkari hadis atau pengikut hawa nafsu. Maksudnya dari kalangan orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebid'ahan. Sehingga dengan hadis ahad, mereka mengatakan ini hadis ahad hanya prasangka. Hanya prasangka. Padahal para ulama ketika menjelaskan hadis ahad, kalaupun ini prasangka, ini adalah prasangka yang kemungkinan besar itu lurus. Kenapa? Para sahabat semuanya udul. Para sahabat semuanya adil. Dan di antara hadis-hadis atau poin-poin dalam akidah itu diriwayatkan oleh hadis ahad. Akankah karena kita mengedepankan sesuatu yang menurut kita prasangka, kemudian kita mengabaikan riwayat ahad dalam masalah poin akidah, padahal itu penentu keselamatan seorang hamba. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ucapan beliau was sunnah tufassirul Quran, dan sunnah mentafsirkan Al-Quran, itu dalilnya tadi surah An-Nahl ayat 44. Itu dalilnya. Al-Quran ditafsirkan oleh As-Sunnah surah An-Nahl ayat 44. Coba antum lihat, kalau antum buka di situ ada ucapan Allah Azza wa Jalla, wa anzalna. Ana terjemahin aja antum bisa pahami ini. Wa anzalna ilaika dzikra. Dan kami turunkan kepadamu wahai Rasul zikra. Zikra di sini kata para ulama sunnah. Kenapa sunnah? Tafsirnya adalah potongan selanjutnya. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Untuk engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan kepada manusia? Al-Quran. Rasulullah membawa apa selain Al-Quran? Sunnah. Dan ini jelas. Bahkan dalam Al-Quran kita dapatkan penyebutan as-sunnah dengan Al-Quran itu dengan ucapan yang sama. Sama-sama zikra. Zikra yang maknanya sunnah surah An-Nahl ayat 44, dan zikra yang maknanya adalah Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Itu tulis. Surah Al-Hijr ayat 9, zikra di situ adalah Al-Quran, sementara An-Nahl ayat 44 zikra di situ adalah as-sunnah. Dan kalau antum baca buku yang menjelaskan tentang manhaj Imam Syafi'i dalam berakidah, dulu saya sempat bawa kitab ini di Masjid Omar, dan qadarullah tidak berlanjut juga. Alhamdulillahi ala kulli hal. Di situ Imam Syafi'i menjelaskan bagaimana Imam Syafi'i menjelaskan buruknya ahlul kalam. Di antaranya adalah menggunakan ayat-ayat ini. Kemudian poin yang perlu kita perhatikan lebih lanjut di sini adalah ucapan Imam Ahmad, atau sebelum itu beliau mengucapkan wahiya dalailul Quran, dan sunnah adalah petunjuk-petunjuk Al-Quran. Artinya dari memahami sunnah ini kita bisa memahami Al-Quran lebih lanjut. Ketika Allah mengatakan wa aqimis shalah, dan tegakkan salat. Dan ternyata tidak kita dapatkan ayat ini menjelaskan bagaimana salatnya, kapan salatnya, syarat salatnya apa, bagaimana arahnya kemana, dan seterusnya. Bagaimana kalau salat sunnah, boleh tidak duduk atau harus berdiri juga. Itu dijelaskan oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya as-sunnah dalailul Quran. Dia adalah petunjuk-petunjuk bagi Al-Quran. Makanya berkata Al-Imam, salah satu ulama dari Syam, Al-Imam Makhul Asy-Syami, beliau mengatakan Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Quran. Sunnah Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Paham tidak ini? Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah daripada kebutuhan as-sunnah kepada Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran global. Seorang kalau hanya makanya disebut dulu muncul istilah Quraniyun, dan itu sudah di label hitam oleh pemerintah kita, dan saya kira tidak mengapa kita sebutkan di sini. Quraniyun, kenapa mereka sebut diri mereka dengan Quraniyun? Karena mereka hanya mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan sunnah.
Maka para ulama menyebutkan mereka bukan Qur'aniyun, tapi ingkaru sunnah. Orang yang mengingkari sunnah, bukan orang yang mengikuti Al-Quran. Kalau dia mengikuti Al-Quran, enggak mungkin dia mengingkari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak melakukan apa yang Allah perintahkan dan sebagainya. Ya. Makanya hal ini harus diperhatikan. Masalah sunnah, tidaklah seorang tersebut berpegang dengan sunnah kecuali dia ahlu sunnah. Tidaklah seorang tersebut mengandalkan akalnya kecuali dia pasti akan menolak sunnah. Dan zaman ke zaman membuktikan hal itu. Dan betapa banyak atau tidak sedikit, kalau tidak mau disebutkan banyak, tidak sedikit orang yang mengambil gelar-gelar disebut untuk dokter jurusan ini, filsafat ini, filsafat itu, sehingga kita kedepankan bahwasanya tidak ada siapapun ya, kita tidak berbicara filsafat agama saja, filsafat dunia pun, dan mungkin antum tahu siapa-siapa saja orangnya. Siapapun yang belajar ilmu filsafat tentang agama ataupun tentang politik ataupun tentang urusan yang lain, kecuali dia akan menjadi orang apa? Orang yang suka mendebat. Antum bisa kebayangkan, orang kalau belajar filsafat berarti dia ingin mengapa menurut dia? Mengasah otaknya. Padahal cara terbaik untuk mengasah otak adalah hanya berputar di dalam kemampuan otak saja. Jangan melebihi lingkaran yang di luar batas otak itu, akal itu. Maka orang yang belajar ilmu kalam, filsafat, dia akan banyak mengkritik. Karena menurutnya ini tidak masuk logika. Makanya ketika para ulama menjelaskan masuk akal tidak masuk akalnya adalah masuk akal siapa? Masuk akal orang yang hatinya paling baik. Siapa itu? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kita masuk poin yang di sini harus diperhatikan lebih. Yaitu ucapan beliau, walaisa bis sunnati qiyas. Tidak ada qiyas di dalam sunnah. Tidak ada qiyas di dalam sunnah. Kalau kita baca ucapan Syekh Jibrin di sini, beliau sebutkan pengertian sunnah dibatasi sampai di situ. Adapun hal yang lain yang tidak setara dengan sunnah tidak diikutkan dalam definisi sunnah. Maka di paragraf kedua beliau jelaskan, jadi maksud qiyas di sini hendaklah kita tidak mengikuti sesuatu yang bukan sunnah kepada sunnah. Ini syarahnya Syekh Jibrin. Maksud beliau adalah tidak ada qiyas di dalam sunnah, maksudnya jangan masukkan sesuatu yang bukan sunnah ke dalam sunnah, sehingga engkau kiaskan sesuatu yang salah. Itu maksud Syekh Jibrin. Maka di sini kalau kita lihat, saya baca referensi ini itu dan ada 4 referensi yang saya baca, bahkan 5. Kita dapatkan bahwa maksud ucapan Imam Ahmad tidak ada qiyas dalam sunnah itu minimal 2. Pertama adalah tidak ada qiyas di dalam masalah akidah, karena kitab beliau ini poinnya akidah secara globalnya atau secara aglabiah, keseluruhan atau kebanyakannya. Tidak ada qiyas di dalam akidah. Masalah akidah tidak ada qiyas. Makanya ketika kita membahas Allah beristiwa, Allah turun di langit dunia, Allah memberikan dengan tangan kanan, dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan wakil tal yadahu yamin, dan semua tangan Allah itu kanan. Ini dalam masalah ini ya, kita tidak bisa mengkiaskan. Berarti kalau kanan semua begini dong. Berarti kalau turun bagaimana arasnya? Kalau ternyata turun di sepertiga malam, di sini sepertiga, di sana belum sepertiga. Kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, kalau Ustaz, bukankah hari kiamat itu hari apa? Hari Jumat. Tapi kan di belahan bumi yang lain itu hari Kamis masih. Atau belahan bumi yang lain itu sudah hari Sabtu. Bagaimana? Ini masalah apa? Masalah fikih atau akhlak? Masalah fikih atau akhlak? Masalah akidah. Kita tidak bisa kias di sini. Makanya di sini Imam Ahmad sebutkan tidak ada kias di dalam sunnah. Itu makna pertama, tidak ada kias dalam masalah akidah. Yang kedua adalah, atau 3 ya, kita sebut 3. Yang kedua adalah tidak ada kias akli. Tidak ada kias akli. Yang ada adalah kias syar'i. Contohnya kias akli gini. Ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mensunnahkan untuk berwudu ketika seorang makan daging yang dimasak dengan api.
Abu Hurairah membawa hadis Nabi, walaupun hadis ini nanti harus dikompromikan dengan hadis yang lain, hukumnya akan keluar perbedaan pendapat para ulama. Tapi di sini kita membahas tentang kias yang dimaksud. Ketika sahabat Abu Hurairah membawa riwayat ini, Nabi menyuruh di sini tidak wajib ya. Dari menyuruh berwudu dari setelah memakan makanan yang dimasak dengan api. Ada seorang mengatakan, wahai Abu Hurairah, tidakkah atau daging yang dimasak dengan api? Ada seorang mengatakan, wahai Abu Hurairah, tidakkah kau suruh juga orang untuk berwudu setelah minum air hangat? Maka kata Abu Hurairah, bukan begitu. Yang aku sampaikan itu sunnah Nabi. Adapun yang kau sebutkan tadi bukan sunnah Nabi dan aku tidak bisa kiaskan dalam masalah itu. Maka di sini harus diperhatikan. Tidak boleh kiasnya akal-akalan, tapi kiasnya harus syar'i. Contoh kias syar'i bagaimana? Nabi SAW melarang riba dalam masalah gandum. Masalah gandum. Masyarakat kita makan apa? Mayoritasnya beras. Maka di sini baru ada kias syar'i karena makanan pokok. Bisa di sini. Adapun tadi daging yang dimasak dengan api, kemudian air yang dimasak dengan api. Di zaman Nabi ada tidak itu? Ada. Di zaman kita ada, tapi tidak ada kias dalam masalah itu. Nah, masalah ini harus kita perhatikan. Kemudian kias yang ketiga yang dilarang adalah kias yang menentangkan dalil yang satu dengan dalil yang satu dengan dalil yang lain. Maka ini tidak boleh. Maka hal ini tidak boleh. Makanya dalam masalah para ulama ketika memutuskan perkara, pertama mereka adalah mengumpulkan dalil-dalil. Itu yang pertama. Kalau tidak bisa dikumpulkan, baru metodenya tarjih, mana yang lebih kuat dalilnya. Maka dalam hal ini, masyarul ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita harus perhatikan masalah akidah sudah tawakuf. Masalah akidah tawakuf. Jangan sampai kita mengkiaskan ini dan itu. Karena ini masuk kepada poin mengikuti ahli ahwa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad di awal, jangan mengikuti, bahkan jangan duduk bersama ahli ahwa. Makanya kalau disebutkan manhaj salaf itu eksklusif, sebenarnya satu sisi benar. Eksklusif di sini bukan berarti tidak membuka diri, tetapi membatasi diri. Seorang kalau ingin dia menjaga keselamatan dirinya, dia harus batasi. Ibarat misalnya ingin menjaga keselamatan anak masa depannya, jangan leluasa memberikan dia bermain handphone. Misalnya adalah istri, jangan leluasa suruh dia keluar. Kita juga jangan leluasa untuk duduk bersama orang-orang. Oke, kita mungkin ada poin yang ingin kita sampaikan kepada seorang, tetapi poin tadi jangan sampai kebablasan. Semuanya harus ada takaran-takaran. Asalnya seorang tersebut memang memberikan asalnya seseorang tersebut menjaga keselamatan dirinya, kemudian baru dia memberi keselamatan kepada orang lain. Makanya kemarin kita sebutkan apa? Ucapan yang kita ambil dari akhir kajian kita adalah kita sebutkan bagaimana akan menyelamatkan orang-orang yang tidak selamat. Bagaimana akan menyelamatkan orang lain sementara dia tidak selamat. Kita harus bawa cahaya, baru kita terangi orang. Kan dulu saya sebutkan kalau tidak salah, kalau kita naik pesawat itu ada arahan dari pramugari dan yang lainnya mengajarkan kalau nanti tekanan udara di kabin itu tidak normal, maka ambil apa? Alat bantu. Di situ dijelaskan siapa yang membawa anak, pasang dulu untuk dirinya, baru tolong anaknya. Bagaimana dia mau menolong anaknya sementara dia pernapasannya kurang. Dan ini harus kita perhatikan, ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lihat ucapan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, abanallahu lana. Allah telah menjelaskan kepada kita, anna sunana rasulihi fardun alaina bi an nantahi ilaiha. Bahwasanya sunnah Rasul, Allah telah jelaskan kepada kita bahwasanya sunnah Rasul itu wajib bagi kita untuk berhenti di belakang sunnah itu. Jangan kita dahului sunnah dan jangan berbarengan dengan sunnah. Kita harus ikut. Ketika kita sudah mensejajarkan akal kita dengan sunnah saja, itu sudah bahaya. Itu sudah bahaya. Apalagi kalau akal kita dikedepankan daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. La anna lana ma'aha minal amri syai'an illa taslim laha wa tibaiha. Kewajiban kita adalah cukup pasrah dan ikut, menerima dan ikut. Cuma itu.
Wala annaha tu'radu ala qiyas wala ala syai'in ghairiha. Sunnah tidak pantas dikiaskan dan sunnah tidak pantas dikiaskan juga dalam sesuatu yang bukan sunnah. Artinya tidak bisa kita kiaskan sunnah satu dengan sunnah yang lain karena asalnya tidak berbenturan, dan tidak pula dikiaskan kepada perkara di luar sunnah. Wa anna kullama siwaha min qaulil adamin taba'un laha. Apapun ucapan manusia selain ucapan Rasul, semuanya ngikut sunnah. Makanya kalau kita lihat ucapan para ulama ketika menjelaskan alaika bi athari man salaf. Wa in rafadakan nas, hendaknya engkau mengikuti ucapan salaf walaupun manusia menolakmu. Ini ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Alaika bi athari man salaf. Hendaknya engkau meniti jalan salaf. Dan sebaik-baik salaf, Anda tanya dulu sama antum nih. Kita tidak akan sebut golongan yang populer di negeri kita karena kita berbicara di media. Kita akan sebut golongan yang mungkin itu tidak masyhur di negeri kita. Contohnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah sebenarnya ada, tapi itu tidak masyhur. Mu'tazilah. Ini kata Mu'tazilah ini pernah diucapkan oleh Rasul tidak? Artinya Rasul mengatakan saya Mu'tazili, ada tidak? Tidak. Jahmiyah ada tidak? Tidak. Dan seterusnya. Sekarang saya tanya, ucapan salaf apakah Nabi pernah sebutkan? Antum harus tahu ketika menisbatkan kepada manhaj salaf. Nabi pernah sebutkan tidak? Nabi pernah sebutkan, kata Nabi SAW kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sejatinya sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Ini Nabi SAW telah sebutkan. Makanya pengucapan kata salaf bukan kebid'ahan. Bahkan Nabi SAW yang mengucapkan langsung. Alaika bi athari man salaf. Kata Imam Auza'i, hendaknya engkau mengikuti asar salaf. Pertama adalah Rasulullah, kemudian para sahabat. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolak, tapi tetaplah berada di jalan salaf. Makanya dulu pesan guru kami adalah asir, sebelum kita pulang beliau memesankan asir wala tata'assar. Pengaruhi, jangan sampai terpengaruhi. Ghayyir wala tataghayyir, wala tataghayyar. Rubah, jangan sampai berubah. Lawin wala tatalawwan. Dan warnai, jangan sampai engkau terwarnai. Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Ikuti jejak salaf walaupun manusia menolak. Karena sejarah para salaf, apakah mereka ditolak juga? Ditolak. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul. Jauhi olehmu pendapat fulan, ra'yu fulan, logika fulan, walaupun terlihat indah. Terlihat indah. Dan kalau kita lihat sebagian ucapan ahli kalam, sebenarnya kalau antum perhatikan ucapan, tapi lebih baik tidak didengar. Tapi kalau sampai kepada kita, kita lihat ucapan ahli kalam itu sebenarnya seperti ucapan anak-anak. Ini begini, benar atau tidak? Ini begini, benar atau tidak? Gini, sahih atau tidak? Ini bagaimana? Gitu aja ucapannya. Muter di situ saja. Ucapan yang jauh dari ilmiah itu ucapan anak-anak. Ucapan yang akal-akalan itu ucapan apa? Anak-anak. Makanya jauhi walaupun terlihat indah. Karena manusia itu terkadang melihat indah sesuatu yang masuk akal menurut dia. Padahal yang indah tersebut adalah yang memperbaiki hidupnya, itu yang indah. Wa in zakhrafuhu lakal bil qaul, walaupun mereka menghiasi ucapan itu dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat ucapan yang kitab yang semisal dengan ini adalah kitab murid beliau, murid Imam Ahmad, yaitu Imam Al-Barbahari. Beliau menyebutkan, kata beliau, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu laisa fi sunnati qiyas. Dalam sunnah, di dalam manhaj Nabi, di dalam akidah Nabi itu tidak ada qiyas. Wala tudrab lahal amsal, dan tidak boleh ketika disebutkan sunnah kita kasih kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, enggak boleh. Wala tattabi fiha al-ahwa, jangan juga ikut hawa nafsu. Bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah benarkan apa yang engkau terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam
bila kaib, tanpa ditanya kenapa, bagaimana, wala syarah, dan tidak pula minta untuk dijelaskan. Selagi itu poinnya pasti, jelaskan. Itu tidak boleh. Ini sudah pasti, tapi tolong jelaskan, enggak boleh. Maksudnya adalah, ini adalah Allah menyebutkan bahwasanya orang di alam barzah dia diazab. Kalau kita buka kubur, ternyata jasadnya masih utuh. Tolong jelaskan ini enggak boleh kita jelasin. Artinya adalah wajib untuk mengikuti. Makanya kalau kita lihat ucapan ini nanti akan dijelaskan juga oleh Imam Ahmad bagaimana menjelaskan ucapan kaifa, kemudian dan sebagainya, itu dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu azza wajal. Kemudian kita tutup, ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah azza wajal, pertemuan kita hari ini dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa iblisu imamu haula'i kullihim. Setelah beliau melarang untuk menggunakan logika dalam sunnah, dalam kias, menggunakan kias dalam sunnah, beliau sebutkan wa iblisu imamu haula'i kullihim. Dan iblis adalah imamnya orang-orang yang mengedepankan logika. Dan siapapun yang mengedepankan logika pasti dia akan salah. Contohnya imamnya orang yang berlogika, yaitu iblis. Coba anda perhatikan apa kata iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Pertanyaan sederhana, antum lebih takut dengan tanah atau api? Yang mana yang lebih membahayakan? Api. Api. Makanya Nabi SAW di dalam tuntunan beliau, padamkan api ketika mau tidur. Karena ini bahaya. Ya, karena ini bahaya. Maka itu salah satu logika yang salah. Itu dijelaskan oleh para ulama. Minimal ada 4 atau lebih dari itu. Logika iblis itu terbantahkan oleh realita. Kata Syekhul Islam, imam mereka adalah iblis. Fa innahu ittaba'a qiyasahul fasid al-mukhalif linnas. Dia mengedepankan dan mengikuti kiasnya yang salah demi untuk menyelisihi nas syar'i. Demi untuk menyelisihi nas syar'i. Makanya dalam masalah ini kemarin saya lihat ada apa? Dijelaskan di dalam video itu adalah kuburnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan saya tidak tahu kuburan itu benar atau tidak punya Syekhul Islam, tetapi di video tersebut kuburannya bertingkat-tingkat, artinya ditinggikan, sementara pendapat Syekhul Islam tidak ditinggikan, diratakan. Nah, mereka mengatakan ini nih imamnya yang bahkan disebut imamnya Wahaboy, ya. Subhanallah. Semoga Allah memaafkan dan memberi jalan yang terbaik, atau memberikan apa yang pantas untuk diterima. Mereka jelaskan bahwasanya ini orang yang tidak mau menggunakan akal dan sebagainya. Maka kita jelaskan, kalaupun itu benar makamnya Syekhul Islam, apakah kita harus membenarkan? Tidak kita benarkan. Dan kalaupun itu benar Syekhul Islam, apakah Syekhul Islam ridho? Enggak mungkin beliau ridho. Hanya tidak bisa, orang yang sudah wafat apa yang harus diperbuat kalau itu benar. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan di sini bahwa dalam sunnah kita lihat petunjuk dari sunnah, menjelaskan ambillah pendapat para sahabat selama kapan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Ada tidak ucapan sahabat yang bertentangan dengan sunnah? Ada tidak? Ada. Perbuatannya bertentang dengan sunnah? Ada. Contohnya adalah kejadian Ibnu Abbas atau Ibnu Umar ketika di Mina. Di Mina, Nabi SAW jamak atau tidak? Nah, saat itu dijamak. Ya, tapi khalifah saat itu sholat di setiap waktunya. Tetapi apakah sahabat ini menyelisihi khalifah? Tidak, karena dia melihat ikut saat itu lebih baik. Tapi dijelaskan ini tidak tepat. Berarti sahabat memang tidak masuk. Antum jangan takut yang ngucapin. Apakah sahabat ada yang tidak sesuai dengan sunnah pendapatnya? Ada. Makanya dulu apa namanya? Ketika Abu Musa al-Asy'ari melihat di masjid nih orang berhalaqah. Antum lihat kan, pegang batu, bertasbihlah segini, bertahlillah begini. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Ibnu Mas'ud.
Apa kata Ibnu Mas'ud? Kuburan Rasulullah belum kering. Di sini menjelaskan bahwasanya di zaman Rasulullah ada yang menyelisihi. Dan memang para sahabat enggak maksum, tapi apakah para sahabat hendak menyelisihi Nabi? Tidak sama sekali. Hanya saja seorang sesuai dengan kemampuan ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan itu kita bisa mengikuti sunnah dengan khidmat, sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk umat, dan di akhirat nanti kita bisa selamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.